Rumah Merah, sebuah perjuangan melestarikan warisan sejarah Tionghoa di Tiongkok kecil. Halo guys, kali ini yuk temani aku berkunjung ke Rumah Merah. Inilah Rumah Merah, disebut juga Rumah Merah Heritage Lasem. Sebuah bangunan yang berfungsi sebagai penginapan, showroom batik, museum batik, tempat wisata sejarah, dan lain-lain. Nah, saat pertama kali datang ke sini, dilihat dari jalanan depan. Jalanan ini masih dipenuhi oleh rumah-rumah bergaya Tionghoa tempo dulu. Saat berada di jalanan ini, mata kita pasti akan melihat sesuatu yang sangat unik, yaitu pintu-pintunya yang khas. Ini adalah Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kota yang dijuluki Tiongkok, kecil karena peninggalan. Bangunan-bangunan bergaya Tiongkok yang masih sangat banyak dijumpai di sini. Ada lebih dari 200 rumah seperti ini di kota Lasem, meskipun banyak yang sudah tak terawat dan rusak karena ditinggalkan oleh pemiliknya, yang merantau ke kota-kota besar. Di Desa Karangturi ini ada satu rumah Tionghoa kuno yang masih sangat bagus dan terawat. Nah, ketika masuk Rumah Merah, dari parkiran mobil ini terlihat 3 patung dewa setinggi kurang lebih 3 meter. Itu adalah patung 3 dewa yang sangat terkenal bagi masyarakat Tionghoa, yaitu Fuluso, yang terdiri dari dewa kebahagiaan, dewa kekayaan tadi, masih ada lagi 2 patung, dewa yang seolah sedang menjaga pintu besi, berwarna merah itu. Itu adalah Mensen atau dewa pintu, yang dipercaya bisa menjaga rumah dari gangguan bahaya. Masyarakat Tionghoa mengenal nama mereka dalam dialek Hokkien sebagai Uti Tiong dan Chin Shok Po. Sekarang kita akan memasuki showroom batik di Rumah Merah ini. Di atas patung wanita yang sedang membatik itu terlihat nama Oema, Batik Lasem 3 Negeri. Mungkin kalian merasa nama ini cukup unik. Nama Batik 3 Negeri ini ternyata melambangkan 3 kota yaitu Lasem, Pekalongan, dan Surakarta atau Solo. Jadi ceritanya, Batik Lasem ini pada zaman dulu harus diwarnai di 3 kota tersebut. Ini karena Batik Lasem mempunyai 3 warna utama yaitu biru, soga, dan merah yang sangat spesial. Dan kabarnya masing-masing kota punya spesialisasi hanya di 1 warna saja. Seperti warna biru harus diwarnai di kota Pekalongan. Warna soganya diwarnai di kota Solo. Dan warna merah harus diwarnai di kota Lasem. Jadi bisa dibayangkan, pada zaman itu betapa lamanya untuk membuat satu kain batik saja. Kabarnya butuh waktu paling cepat 3 bulan. Tak jarang pula yang harus menunggu sampai 5 bulan. Ini karena pada zaman dulu, yaitu sekitar tahun 1800-an sampai 1900-an, alat transportasi juga masih kuno. Pasti butuh waktu lama untuk mengirim barang dari satu kota ke kota lainnya. Bahkan saya pernah membaca tulisan orang Lasem yang pernah mengalami sendiri sistem transportasi di tahun 1900-an. Katanya untuk pergi dari Lasem ke Rembang yang jaraknya cuma 12 km saja, butuh waktu 2 jam lebih. Padahal saat ini jarak dari Lasem ke Rembang bisa kita tempuh dalam waktu 15 menit saja. Ini adalah lorong untuk masuk ke bangunan yang sekarang dijadikan penginapan Rumah Merah. Rumah Merah dibangun pada tahun 1860. Kemudian pada tahun 2017 berpindah dimiliki oleh Bapak Rudi Hartono. Bangunan rumah ini sebenarnya tidak murni berarsitektur tradisional Cina, tapi ada sedikit pengaruh gaya rumah-rumah Eropa. Ini bisa dilihat pada tiang-tiang penyangga yang berwarna putih itu. Tiang besar-besar seperti itu adalah hasil pengaruh arsitektur Eropa. Inilah ruangan-ruangan yang difungsikan sebagai kamar hotel. Meskipun penampilan luar ruangan di sini arsitekturnya tradisional, tapi sebenarnya bagian dalam kamar-kamarnya sudah menggunakan perabotan modern seperti di kamar-kamar hotel pada umumnya. Memang sejauh yang saya dengar, kebanyakan tamu-tamu yang menginap di hotel ini adalah tamu-tamu yang datang secara berombongan atau keluarga dalam jumlah yang cukup banyak. Sekarang ini aku berada di bagian belakang Rumah Merah ini. Seluruh dinding rumah ini dicat warna merah menyala, karena itulah rumah ini dinamakan Rumah Merah. Konon katanya pemilihan warna merah ini karena pemilik penginapan ini terinspirasi dari Istana Kaisar yang terletak di Beijing, China, yaitu Istana Kota Terlarang atau Forbidden City. Istana Kota Terlarang. Itu memang dinding-dindingnya berwarna merah dan terletak di tengah-tengah kota yang dikelilingi. Dinding-dinding rumah penduduknya yang berwarna putih, sehingga warna merah dinding. Istana itu tampak sangat indah dan mencolok mata di tengah-tengah warna putih tersebut. Seperti itulah Rumah Merah ini, letaknya dikelilingi oleh rumah-rumah tetangganya, yang semua dindingnya berwarna putih. Pintu rumah ini tampaknya biasa-biasa saja, tapi ternyata di atas daun pintunya terlihat motif gulatan seperti matahari dengan 2 batang anak panah yang mengelilinginya. Ukiran itu mempunyai makna filosofis bagi pemilik rumah ini. Jadi bulatan seperti matahari, itu adalah simbol bunga terapai yang dimaknai sebagai langit yang menciptakan dunia, sedangkan 12
Anak panah itu melambangkan 12 sio yang mengisi alam semesta ini. Jika kalian suatu saat nanti sempat berkunjung ke rumah merah ini, jangan lupa perhatikan semua pintu-pintu di rumah ini karena semua pintunya selalu dihiasi ornamen matahari dan 12 anak panah seperti ini. Sekarang kita masuk ke dalam rumah ini. Di dalam rumah ini juga ada beberapa kamar-kamar penginapan. Dan lihatlah bagian atas pintu-pintu kamar di sini. Semuanya sama persis dengan lambang matahari dan 12 anak panah yang kita lihat tadi. Persis di tengah ruang utama rumah ini terlihat patung Dewa Kuangkong yang berdiri, dengan gagah sambil memegang senjata. Andalannya yang dinamakan golok naga hijau mengejar rembulan. Di dinding ruangan ini tergantung banyak foto-foto yang menceritakan kehidupan menonton masyarakat Tionghoa zaman dulu. Kehidupan sosial masyarakat mereka seperti upacara keagamaan, perayaan Cap Gomeh, sampai bagaimana masyarakat Tionghoa dulu berdagang keliling dari kampung ke kampung. Bahkan di sini ada juga foto kehidupan masyarakat Tionghoa yang menjadi buruh tani. Foto ini menjadi bukti bahwa anggapan atau stereotip orang Tionghoa semuanya kaya adalah tidak benar. Lihatlah warna dinding rumah-rumah di sekitar sini. Semuanya berwarna putih. Ini membuat rumah merah ini tampak sangat mencolok dan menarik. Saya kembali masuk ke dalam dan melihat ada satu ruangan yang mempunyai bunker bawah tanah. Bunker ini dulunya digunakan oleh pemilik rumah untuk menyimpan harta dan benda-benda berharga lainnya. Pastinya dulu tutup atau pintu bunkernya tidak seperti ini. Dulu penutupnya cuma kayu yang di atasnya ditumpukan kayu-kayu bakar untuk menyamarkan bunker ini agar tidak diketahui oleh orang lain. Di halaman belakang ada sumur kuning. Ini dijuluki sumur kuning. Tamu-tamu yang berkunjung ke sini selalu berfoto di dekat sumur ini. Konon katanya kalau mencuci muka pakai air ini dijamin awet muda. Sumur ini usianya yang sudah sangat tua. Karena sumur ini dibuat bersamaan, waktunya dengan pembangunan rumah ini pada tahun 1860, yang berarti sudah 195 tahun umurnya. Roda besi untuk kereka sumur ini kabarnya juga masih asli, belum pernah diganti. Sejak sumur ini dibuat, karena hotel ini telah dikelola secara profesional, bahkan menyediakan pemandu tur untuk melihat-lihat berbagai peninggalan bersejarah di kota Lasem selain rumah merah ini. Di sudut belakang rumah ini, ternyata gambar-gambar ini berisi penjelasan tentang sejarah batik tiga negeri. Dijelaskan pula di gambar-gambar ini ada satu rumah kuno yang berarsitektur campuran antara Tionghoa dan Belanda. Rumah ini dibangun pada tahun 1870, jadi berselisih 10 tahun lebih muda dari rumah merah. Rumah ini dulunya milik pengusaha rumah batik tiga negeri Lasem yang bernama Choa Tiongbi. Karena sudah lama ditinggalkan oleh pewarisnya, maka rumah ini akhirnya dibeli oleh pemilik rumah merah yang sekarang. Kabarnya rumah ini dibeli berikut seluruh isi perabotannya pada tahun 2017. Karena rumah ini dulunya juga dipakai untuk memproduksi batik, maka masih tampak bak-bak untuk mencelup dan mewarnai batik. Begitu pula sumur di sini ada 3 buah. Satu sumur khusus untuk keperluan usaha batik, sumur kedua untuk memasak dan minum, dan sumur ketiga digunakan untuk mandi dan memberi minum hewan-hewan peliharaan milik pemilik rumah ini. Ini adalah gambar perjalanan batik tiga negeri. Lasem, selain menerangkan bahwa batik ini diwarnai dari 3 kota, yaitu Lasem, Pekalongan, Solo, tulisan pada gambar ini juga menjelaskan bahwa batik tiga negeri ini adalah wujud nyata yang mewakili keberagaman, persahabatan, dan rasa saling percaya dalam berbisnis. Gambar berikutnya menjelaskan tentang 3 warna yang menjadi kekuatan dan ciri khas dari batik tiga negeri ini, yaitu warna merah darah ayam khas Lasem yang melambangkan keceriaan dan semangat, kemudian warna biru indigo Pekalongan yang mewakili warna favorit orang Belanda pada waktu itu, terutama karena warna biru dianggap mewakili keanggunan, ketenangan, dan religius. Warna soga ini mewakili budaya masyarakat Jawa yang membumi, hangat, dan penuh keramahan. Gambar berikutnya ini menceritakan tahap-tahap proses pembuatan batik, Choa Giok Jiam yang total keseluruhan prosesnya mencapai 29 tahap. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat batik ini adalah 8 bulan, yaitu 3 bulan untuk pewarnaan di Lasem, ditambah 5 bulan untuk proses di Solo. Dan gambar terakhir, ini adalah rute yang dilalui oleh selembar kain batik. Ini yang harus menempuh jarak ratusan kilometer dari Lasem melewati hampir 10 kota untuk sampai ke kota Pekalongan. Selanjutnya dari Pekalongan harus melewati hampir 10 kota lagi sampai akhirnya tiba di Solo. Terakhir dari kota Solo kembali lagi ke Lasem melewati rute Purwodadi, Blora, Lasem sejauh 125 km dengan menggunakan jalur kereta api yang pada zaman itu masih ada. Patung pria berpakaian jas yang sedang bersoja menyambut tamu ini adalah patung dari pemilik rumah merah ini
Bapak Rudi Hartono, dan ini adalah restoran yang mempunyai panggung yang dilengkapi alat musik tradisional Cina. Pada perayaan hari-hari penting biasanya diadakan acara di sini dengan pertunjukan seni tradisional Cina dan Jawa, atau jika ada rombongan tamu yang ingin mengadakan acara di sini sekaligus ingin melihat pertunjukan seni tradisional khas masyarakat Lasem, mungkin bisa menghubungi manajemen hotel ini. Begitu juga dengan ruangan ini. Di samping kanan dan kiri altar patung Dewa Fulu, so ini juga kamar-kamar penginapan. Kamar-kamar di sini itu semua diberi nama kota-kota yang ada di Cina. Sepertinya penamaan. Kamar-kamar di sini itu sudah dikelompokkan ke dalam provinsi di mana kota-kota itu berada. Seperti nama kamar ini, ada Baize, Chongzuo, dan Fanchenggang yang semuanya terletak di provinsi Guangxi. Selanjutnya, kamar-kamar di ruangan yang ini dikelompokkan ke dalam provinsi Yinan, provinsi yang menurut sejarah adalah asal mula dan nenek moyang bangsa Indonesia. Terlihat nama Linjiang, Kumning, dan Dali yang semuanya. Ini adalah kota pariwisata di provinsi Yinan yang sangat indah pemandangannya. Di pintu depan sudah nampak beberapa wanita yang sedang membatik. Mereka melukis di atas lembar kain dengan pelan seolah sedang merawat keagungan. Sebuah nilai seni yang sudah berusia ratusan tahun. Sebuah pekerjaan yang entah sampai kapan akan bisa bertahan di tengah gempuran modernisasi, zaman yang serba cepat dan serba praktis ini. Dan sekian dulu video dari saya. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Sampai jumpa di video yang berikutnya ya.